Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman, ikhwani wa akhwati fillah. Rumah tangga kaum muslimin zaman sekarang mendapatkan tantangan terpaan badai yang cukup dahsyat. Sehingga kita lihat dan kita temukan rumah tangga berjatuhan. Rumah tangga rapuh. Dan rumah tangga penuh dengan kekacauan. Kita temukan rumah tangga yang tidak memiliki arah. Rumah tangga yang kehilangan tujuan. Dan satu rumah tangga yang kehilangan pijakan dan prinsip. Kenapa itu semuanya? Padahal Islam adalah agama yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah telah sempurnakan ajaran ini dan Allah jadikan menjadi nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang rumah tangga muslim, Allah masukkan ke dalam bagian ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kenapa terjadi miss antara realita dengan idealita? Sungguh kesenjangannya sangat jauh. Dikarenakan banyak dari kaum muslimin, banyak dari umat Islam mengelola rumah tangga tidak berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bahkan mereka terseret kepada modernisasi, tergerus dengan globalisasi. Justru mereka yang ada sekarang adalah menjauh dari nilai-nilai Islam, tidak mau mempelajari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah untuk mengarungi, untuk menjalankan bahtera rumah tangga itu. Akibat arus modernisasi yang cukup deras, globalisasi yang cukup dahsyat, mengakibatkan rumah tangga terjerat dengan berbagai macam perselingkuhan, pengkhianatan, dan ketidaksetiaan antar pasangan. Di sana ada hal-hal yang menyebabkan rumah tangga itu buyar, rumah tangga itu rapuh, dan akhirnya terjebur ke dalam berbagai macam selingkuh. Yang pertama dan utama adalah pengaruh sosial media. Dengan mudah orang berhubungan dengan siapapun, chat dengan siapapun, dan sharing dengan siapapun. Apalagi ketika rumah tangga diterpa masalah, masing-masing pasangan ketemu dengan lawan jenisnya. Apalagi ada pesan-pesan khusus bahwa dia adalah mantan. Entah itu mantan pacar, entah itu mantan teman, entah itu teman sesekolah. Itu akan mudah terjadi perselingkuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat-dekat zina. Karena itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan hidup yang ditempuh oleh manusia. Maka siapa yang ingin rumah tangganya itu langgeng, siapa yang ingin rumah tangganya itu awet, tidak diterpa oleh badai perselingkuhan, hendaknya mewaspadai tentang masalah penggunaan sosmed.
Bagaimana kita bereksplorasi di dalam dunia maya. Bagaimana kita sekarang ini berinteraksi di dalam dunia maya tersebut. Hati-hati. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan rumah tangga itu runyam, rapuh, bahkan terjerat ke dalam perselingkuhan adalah memudahkan ikhtilat. Campur baur antara laki dan perempuan. Sangat mudah sekali sekarang satu dengan yang lainnya menikmati tubuh lawan jenis. Mengumbar syahwat, mengumbar berbagai macam keinginan-keinginan negatif. Sehingga disitulah kita temukan berbagai macam fitnah muncul. Apalagi dalam kondisi pamer aurat, pamer keindahan tubuh. Dalam kondisi normal saja kata Rasulullah SAW, Innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Sesungguhnya wanita itu ketika keluar dibuntutin oleh syaitan. Dijadikan perangkap oleh syaitan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih besar buat laki ketimbang perempuan. Karena apa? Dalam seluruh gerak-geriknya wanita itu mengandung godaan, menimbulkan fitnah. Makanya Rasulullah SAW katakan, "Innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan, faman absara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika." Sesungguhnya wanita itu dilihat dari depan syaitan, dari belakang syaitan. Siapa yang kesyaitannya dengan perempuan, maka hendaknya cepat-cepat mendatangi keluarganya. Makanya kita harus waspadai ikhtilat di kampus, di sekolahan, ikhtilat di pasar, ya, di berbagai tempat yang kita tidak bisa menghindar, tetapi hati kita, mata kita harus kita jaga dengan baik. Kemudian yang keduanya yang menyebabkan rumah tangga kita itu runtuh dan rapuh dan akhirnya terjerat ke dalam selingkuh adalah khalwah. Di antara pasangan kadang-kadang memudahkan khalwah, yang laki dengan perempuan, yang suami dengan wanita lain, yang istri dengan laki-laki lain. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas menjelaskan akibat daripada khalwah. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa thalithu ma asyaitan. Tidaklah sekarang laki dan perempuan berkhalwat berduaan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan itulah yang akhirnya menjadi pihak yang ketiga, yang memotori, yang ngompori, yang juga membakar, sehingga mereka dibakar oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan syahwat syaitannya. Apalagi watak daripada perempuan, kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Jadi wanita itu sendiri adalah pusat daripada syahwat, pusat daripada perhiasan yang menimbulkan berbagai macam syahwat. Makanya harus kita waspadai, kita harus hati-hati, kita harus hindari khalwat berduaan. Apalagi di kalangan muda-mudi yang belum punya hubungan apa-apa, yang dimudahkan berbagai macam sarana, prasarana dengan dalih itu adalah pacaran, itu adalah pengawal daripada menikah. Semuanya itu adalah fata morgana yang diciptakan, hayalan yang diciptakan oleh syaitan. Berikutnya yang menyebabkan rumah tangga ini rapuh dan akhirnya adalah runtuh. Dan juga masing-masing pasangan terjebak ke dalam perselingkuhan adalah safar tanpa mahram. Pada zaman era modern sekarang banyak wanita yang memudah-mudahkan safar tanpa mahram.
dengan dalih kondisi aman, dengan dalih dia bisa melindungi dirinya. Padahal kita temukan berbagai macam fitnah yang didapatkan oleh berbagai macam orang-orang yang melakukan safar sendirian tanpa mahram. Banyak sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'a hadhi mahramin minha. Tidak boleh seorang perempuan safar jarak qasar kecuali harus disertai mahram. Kita lihat di berbagai macam kasus pemerkosaan, kasus wanita tergoda dengan laki-laki. Itu pada saat dia itu dalam kondisi safar. Safar itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qit'atun minal adab, bukan hanya qit'atun minal adab dunia saja, bahkan qit'atun min adabil akhirah dengan kondisi seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya anjurkan untuk kemana saja, apalagi kepentingan-kepentingan dunia yang mubah, kepentingan agama yang sifatnya wajib saja, yaitu haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk menemani perempuan berangkat haji. Pernah sang suami mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, telah diwajibkan jihad kepada saya, sementara istri saya berangkat haji. Apa kata Rasulullah SAW? Batalkan jihadmu, temani haji istrimu. Kalau sekarang ini jihad merupakan suatu perkara yang penting, dibatalkan oleh Rasulullah SAW, digagalkan oleh Rasulullah SAW, demi apa? Pasti demi sesuatu yang lebih besar, lebih urgent, lebih mendasar, yaitu apa? Menemani mahram untuk pergi. Bukan pergi biasa yang sekarang ini ngelayap sana, ngelayap sini, ngeluyur sana, ngeluyur sini, tidak. Tetapi untuk suatu kemuliaan, yaitu ibadah haji. Karena ini bisa membuka peluang perzinaan, persingkuhan, dan berbagai macam fitnah yang menimpa perempuan itu sendiri. Selanjutnya yang bisa menyebabkan rumah tangga ini rapuh, runtuh, dan akhirnya termakan oleh selingkuh adalah al-musafahah, berjabat tangan. Yang kita temukan sangat mudah sekali terjadi di sekitar kita. Sangat gampang sekali dilakukan oleh wanita dan oleh laki, remaja, muda-mudi yang sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Padahal dari awal musafahah itu akan terjadi getaran-getaran cinta palsu, nafsu syahwat yang menguasai keduanya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattun. Tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali. Selanjutnya, yang memicu rumah tangga ini bisa rapuh, runtuh, dan akhirnya terjebak ke dalam perselingkuhan adalah memudahkan berbicara mesra dengan lawan jenis, terutama perempuan. Makanya Rasulullah SAW, istri-istrinya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Jangan sekarang melembutkan pembicaraan, dan akhirnya orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit yang tidak lain adalah penyakit syahwat, penyakit fitnah, akan tergoda dengan gaya bicara yang mesra, gaya bicara yang manja. Dengan demikian, para wanita salafun saleh ketika bicara dengan laki-laki yang bukan mahram itu, bicaranya itu ditegaskan, bicaranya itu digamblangkan, tidak berusaha untuk dimanjakan, ya, bermesra-mesraan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu, emak-emak, dan wanita ketika bicara langsung, apalagi lewat telepon atau lewat sosmed.
Dan itu adalah bahaya. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan rumah tangga ini rapuh dan rumah tangga ini adalah hancur, adalah tidak menjaga pandangan. Pandangan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, an-nadrah, ya, sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan adalah seperti anak panah dari anak panah beracun yang dilepas oleh iblis. Dari pandangan itulah muncul berbagai macam keburukan yang terinspirasi di otak manusia, di benak manusia untuk melakukan hal-hal yang menjadi perintah pandangan tersebut. Kalau yang kita pandang adalah positif, maka gerakan-gerakan motorik kita, tubuh kita, mata kita akan mengarah kepada positif. Tapi kalau pandangan itu sekarang kita tujukan kepada sesuatu yang haram, sesuatu yang memicu syahwat, maka juga pikiran kita, khayalan kita akan menuju ke sana. Oleh karena itu, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga walladzina hum li furujihim hafizun. Kemudian Allah juga memerintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Hendaknya menahan pandangannya untuk tidak diliarkan. Begitu juga perempuan untuk tidak meliarkan pandangan. Bahkan Fadl ketika saat melihat perempuan dipalingkan mukanya oleh Rasulullah, melihat lagi dipalingkan lagi. Iyyaka wan nadhar, waspadalah wahai Fadl bin Abbas pandangan, karena yang pertama milikmu dan yang kedua itu adalah syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.